Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share nih teman-teman, ada berita terbaru tentang pendaftaran CPNS 2021 yang insya Allah akan dibuka besok tanggal 30 Juni 2021. Mau tahu berita selengkapnya? Tonton videonya sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan ya, jangan lupa juga follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif, baik itu di postingan ataupun di Instastory seputar CPNS. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman, ini aku langsung share aja ke kalian resmi dari BKN ya. Dan ini dikeluarkan kemarin tanggal 28 Juni 2021 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Jadi untuk P3K yang guru itu masih di skip dulu. Kita fokus di CPNS dan P3K non guru. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2021 dan seleksi penerimaan P3K non-guru tahun 2021. Yaitu, ini dia teman-teman, jadwal resminya ya dari BKN. Untuk pengumuman seleksi ASN-nya itu akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli teman-teman. Jadi, insya Allah besok pendaftarannya akan dibuka. Jadi siap-siap pantau terus website SSCASN untuk tempat kita mendaftar seleksi CPNS. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 28 sampai 29 Juli. Jadi kurang lebih masih ada 1 bulanan lagi untuk nantinya pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan misalnya ternyata kalian itu gagal, maksudnya nggak lulus seleksi administrasi, kalian bisa menyanggah. Nah, masa sanggah itu dari tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus. Dan jawaban dari masa sanggahnya itu tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus. Sedangkan untuk pengumuman pasca sanggah itu 9 Agustus 2021. Nah, ini yang paling penting banget ya. Jadi ini di note banget sih. Tanggal berapa sih sebenarnya pelaksanaan SKD, dan udah keluar tanggalnya, ada di tanggal 25 Agustus dimulai sampai dengan 4 Oktober 2021. Jadi di akhir Agustus teman-teman, sekarang akhir Juni. Jadi kurang lebih masih ada 1 bulanan lebih ya, atau bahkan sampai 2 bulan ya untuk mempersiapkan diri karena udah ada jadwal resminya gitu. Nah, buat teman-teman gimana persiapannya untuk menghadapi tes SKD? Apakah sudah 100% untuk persiapannya, apakah sudah matang? Dan misalnya teman-teman yang belum order nih buku SKD itu jangan lupa, kayaknya dari sekarang udah jangan lagi ada kecemasan, keraguan untuk nggak order, karena jadwalnya juga udah keluar kan ya gitu. Karena kalau kalian order bukunya itu kalian dapat gratis mentoring. Kapan lagi coba kalian cuma beli buku terus kalian dapat gratis mentoring, ada mentornya khusus, belajarnya dari Senin sampai Kamis. Jadi kayak itu full intensif banget gitu. Jadi sayang kalau kalian nggak gunakan kesempatan ini. Cara ordernya kalian klik link aja yang di description box aku, itu ada link, ntar diarahkan ke Shopee-nya ya. Jadi kalian bisa dapat gratis ongkir atau bahkan voucher potongan ongkir. Kemudian kita langsung ke pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non guru setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik. Pengumuman hasil SKD 17 sampai dengan 18 Oktober. Persiapan pelaksanaan SKB 19 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi ada sekitaran 1 bulan untuk pelaksanaan SKB. Dan ini penting banget untuk persiapan pelaksanaan SKB teman-teman, karena ini hanya 1 bulan tesnya. Jangan sampai kalian hanya belajar SKD sampai kalian lupa untuk mempersiapkan SKB yang bobotnya jauh lebih tinggi. Kenapa aku bilang jauh lebih tinggi? Itu tadi ya, untuk SKD itu bobotnya hanya 40% ya, sedangkan untuk SKB itu 60%. Jadi jangan nunggu lulus SKD dulu baru kalian belajar SKB gitu. Jadi dari sebelum tes SKD juga kalian udah persiapan untuk SKB. Nah, untuk SKB di Idola CPNS itu udah meluncurkan 2 buku. Buku yang pertama itu adalah buku kesehatan umum. Nah, ini penting untuk buat semua teman-teman rumpun kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, asal masih dalam rumpun kesehatan, itu kalian harus punya buku SKB kesehatan umum. Karena saat tes SKB ada 30% soal kesehatan umum. Jadi sayang banget kalau kalian hanya mempelajari bidang, ternyata kalian lupa ada 30% soal kesehatan umum. Kemudian Idola CPNS juga mengeluarkan buku SKB perawat. Nah, buat teman-teman perawat ini aku yakin banget di channel aku ini banyak banget perawat yang sedang berjuang untuk mendaftar CPNS gitu. Jadi jangan lupa kalian juga order buku SKB perawat, itu fresh from the open. Aku ini rekomendasiin banget karena ini beneran plek soalnya dari tahun lalu teman-teman gitu. Jadi kayak ini FR asli yang kemudian kami kumpulkan, masukkan ke dalam buku, dan kami launchingkan ini untuk teman-teman supaya tahu gambaran soal SKB perawat itu gimana sih gitu. Karena SKB perawat penyumbang skor
70% gitu. Jadi 30% soal kesehatan umum dan soal sesuai bidang ada 70%. Jadi wajib order ya. Linknya ada di description box aku. Jadi kalian tinggal klik description box, ada linknya, ada buku SKD, buku SKB kesehatan umum, dan buku SKB perawat. Kemudian untuk penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non guru itu 15 sampai 17 Desember. Pengumuman kelulusan 18 sampai 19 Desember 2021. Masa sangga 20 sampai 22 Desember, jawab sangga 20 sampai 29 Desember, pengumuman pasca sangga 30 sampai dengan 31 Desember. Pengisian DRH 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Usul penetapan NIP atau NIP 3K 19 Januari sampai dengan 18 Februari. Nah, itu dia teman-teman. Surat resmi dari BKN-nya sendiri mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Jadwal seleksi P3K guru akan disampaikan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengacu pada surat ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu kami sampaikan terima kasih. Oke, itu dia teman-teman yang bisa aku share. Dan ini aku minta maaf banget kalau agak ribut, kan aku sambil kerja. Begitu ngelihat berita ini kayaknya aku nggak bisa nahan diri untuk ngasih kabar ke kalian. Oke, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.